ini dengan menaruh hatimu di setiap kami Tuhan, sehingga kami rindu untuk datang kepadamu. Biarlah kami terus dan terus Tuhan semakin mengasihi Engkau lebih lagi, dan kiranya Tuhan memberkati syafaat kami malam hari ini, perenungan kami akan firman-Mu malam hari ini. Biarlah kebenaran Engkau tahu dalam hati kami. Mari saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa dan bersyafaat. Sebentar lagi bangsa kita akan merayakan ulang tahunnya. Mari kita akan berdoa untuk bangsa ini, buat kemakmuran, kesejahteraan, berdoa juga untuk memimpin bangsa ini, doakan untuk kemajuan bangsa ini lebih lagi, dan juga jangan lupa doakan untuk keselamatan bangsa ini. Mari dengan suara yang terdengar kita berseru berdoa bagi bangsa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Indonesia. Kiranya Tuhan bangsa ini, Tuhan selamatkan bangsa ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan nyatakan lawatan, Tuhan selamatkan bangsa Indonesia dalam berkat nama Yesus. Berkat jiwa-jiwa itu terjadi dalam nama Yesus. Lawatan menyapa Tuhan, banyak orang mencari Tuhan di tengah-tengah bangsa Tuhan dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, Kau menolong, Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Tapi Tuhan, Kau memimpin Tuhan para pemimpin bangsa ini, sehingga pemimpin bangsa ini Tuhan tunjukkan jalan yang benar dalam nama Yesus. Tuhan meluruskan kepemimpinan bangsa kami dalam nama Yesus, dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, maupun sampai tingkat RT RW. Tuhan, Tuhan lawat mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, seluruh kota Banyumas. Tuhan lawat kota kami Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kota kami ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Malam hari ini juga kita akan berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh negeri ini. Kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Malam hari ini secara khusus kita akan mendukung mereka di dalam doa, supaya Tuhan juga tetap menaruh visi misi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan otoritas yang dari Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, malam hari ini saat khusus kami berdoa untuk hamba-hamba gereja-gereja Tuhan di mana berada, terlebih di Indonesia ini, di kota ini, dan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah pelosok. Tuhan, berikan mereka kecukupan. Tuhan, berkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, topang mereka, Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong keluarga hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil, hamba Tuhan yang melayani dalam kekurangannya Tuhan. Tuhan, tolong pelihara, Tuhan, tolong selamatkan Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan sukacita, semangat, dan ada penghiburan demi penghiburan tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan proteksi para hamba-hamba yang melayani dimanapun berada di bangsa ini, di kota ini, dalam nama Yesus. Dan malam hari ini kita akan berdoa juga untuk para pemirsa yang mengikuti live streaming malam hari ini. Kita berdoa kalau jika di antara mereka ada yang sakit saat ini, juga mungkin mereka sedang dalam masalah yang berat dan juga ekonomi yang berat, bergumul dengan mencari pekerjaan. Kiranya kita akan doakan mereka. Saya minta untuk Ibu Suci berdoa untuk hal ini. Kami ucap syukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa.
Bapa, terlebih kami bersyukur Bapa untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa live streaming ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Engkau menjamah mereka Bapa yang ada di rumah-rumah Bapa. Kami percaya Engkau melawat mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa live streaming ini Bapa, yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa Engkau akan membukakan jalan bagi setiap masalah mereka Bapa. Yang sakit kami percaya Engkau akan sembuhkan mereka Bapa. Biarlah bilut-bilut sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Bapa kuasa-Mu Kau nyatakan atas kehidupan saudara-saudara kami ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa jika sedang mengalami masalah pergumulan dalam ekonomi mereka, kami percaya Bapa Kau juga akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu atas mereka Bapa. Kami percaya Bapa yang terikat Engkau akan melepaskan Bapa dari belenggu-belenggu Bapa. Yang susah kiranya Engkau hiburkan dengan belenggu Bapa. Yang letih lesu kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Kami percaya Bapa biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau nyatakan Bapa kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa Engkau terus memberi kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Terlebih kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan hambanya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu jika kami dapat menikmati udara bebas dengan kasih karunia-Mu, dan malam hari ini kami sudah berdoa dalam setiap pergumulan kami, pergumulan jemaat Tuhan dan pergumulan saudara-saudara kami yang sudah mengikuti live pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami semua. Dan malam hari ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Gembala yang baik, katakan amin. Shalom. Shalom Wan. Nah, suaramu berubah Wan. Kenapa? Suaramu kemana? Oke, kita akan membaca bacaan harian kita sampai pada Yeremia pasal yang ke-44. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Masih panjang ya? Ternyata. Masih panjang. Nubuat terakhir masih panjang ya. Ya, nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Ya. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Tros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu
itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hamba-Ku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapa kamu mendatangkan malapetaka besar atas dirimu sendiri sehingga melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda tanpa meninggalkan sisa bagi dirimu? Mengapa kamu membangkitkan murkaku dengan perbuatan tanganmu, dengan membakar kurban kepada ilah-ilah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai pendatang di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutukan dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengarahkan wajahku terhadap kamu untuk petakamu, untuk melenyapkan semua yang Yehuda, semua orang Yehuda. Aku akan mengambil sisa Yehuda yang berniat pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai pendatang di sana. Mereka semua akan binasa di tanah Mesir. Mereka akan rebah karena pedang dan mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai yang besar akan mati karena pedang dan kelaparan. Mereka akan menjadi sampah serapah, sumber kengerian, kutukan dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang ada di sana, kecuali kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya. Kau katakan demi nama Allah kepada kami, itu kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, memang kami membakar kurban dan mempersembahkan kurban curahan kepada Ratu Sorga. Apakah di luar pengetahuan suami kami membuat kue persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan kurban curahan kepadanya?
Yeremia pun berkata kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan, serta semua orang yang telah memberi jawaban kepadanya demikian. Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar kurban dan berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak menaati Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu sebagaimana sekarang ini. Yeremia berkata lagi kepada segenap rakyat dan semua perempuan itu, dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nasarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di segenap tanah Mesir dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra, Raja Mesir, ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya, sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Lanjut 45. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria ketika pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Baruk menuliskan perkataan tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Bagaimana mungkin engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tapi nyawamu sendiri akan kuberikan sebagai rampasan bagimu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Oke, supaya nanti perenungannya pasal 45, 46 sampai 51 itu berkaitan ya. Ini 44, 45 itu sudah berada di tanah Mesir ya. Jadi peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia yang disampaikan oleh Baruk ya, bahwa jangan pergi ke Mesir, ternyata
orang-orang Yehuda dengan pemuka-pemukanya nekat. Ya, padahal perintahnya apa, yang dilakukan apa. Ya kan? Pada akhirnya mereka berada di Mesir dan Yerusalem di bumi hanguskan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yeremia yang ditulis oleh Baruk, ya kan? Jadi Baruk itu apa namanya ya Pak? Juru tulisnya Nabi Yeremia. Dan juga Baruk juga tangan kanan Yeremia karena disuruh menyampaikan, ya kan? Pada pasal 43 apa? 44 sebelumnya itu. Nah, di sini dosa itu serius. Sekali lagi bahwa dosa itu serius, bukan sekedar kesalahan. Kalau kesalahan say hello, minta maaf, selesai. Tapi dosa itu serius dan dosa itu mendatangkan hukuman. Kan Tuhan sendiri berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi aku sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya, kasih Tuhan itu kekal, tapi tidak akan membebaskan orang dari hukuman, berarti itu dosa itu serius. Ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah di sini gagal pahamnya orang-orang Yehuda terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Jadi dipikir mereka berkata, kami sudah melakukan dosa apa? Ya kan? Nggak sadar Pak. Nggak sadar kalau mereka sudah melakukan begitu melukai hati Tuhan. Bahkan di situ dikatakan membuat sakit hatiku, kata Tuhan. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan geram. Nah, ini sesuatu yang nggak enak, yang tidak disukai oleh orang Kristen ketika kita membaca tentang ya karakter, tentang tindakan Tuhan, ya tentang keputusan Tuhan terhadap umatnya. Aku tidak menyembah Tuhan yang seperti itu, ya kan? Banyak orang tidak suka kalau Tuhan yang seperti ini, ya Tuhannya itu yang banyakkan orang itu pokoknya salah benar ya oke aja. Karena Tuhan itu kasih gitu kan. Nah, saudara, kita punya Tuhan bukan model yang seperti itu, yang bertindak semau-maunya. Jadi ketika Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih Tuhan itu nyata. Dan ketika Tuhan itu disebut Tuhan yang adil, yang bersalah, yang melakukan pelanggaran harus dihukum. Nah, oleh sebab itu kita melihat hal ini. Ya. Di pasal 44 ini Yeremia dikondisikan akhirnya ikut suku bangsa Yehuda ke Mesir. Jadi sini kayaknya dosa itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini dosa berjamaah. Ya kan? Bahkan di sini sering beberapa kali disebut istri-istrimu. Nah, berarti yang paling parah di sini kaum wanita, ya kan? Nah, kita akan lihat bahwa Yeremia pun dipaksa ikut mengungsi ke Mesir. Padahal perintah yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Yehuda melalui Yeremia, jangan pergi ke Mesir. Ya, tapi kenapa di sini? Loh, harusnya konsisten dong. Yeremia, loh kan satu komunitas, mau nggak mau Yeremia diangkut juga ke Mesir, ya mengikuti mereka. Nah ini ketika sudah ada di Mesir, Yeremia mendapatkan perintah Tuhan lagi. Nah kita akan lihat, ya ternyata
Di Mesir itu banyakkan dari kaum Yehuda itu mempersembahkan korban kepada yang namanya Ratu Surga. Nah, Ratu Surga itu siapa? Kalau kita melihat di sini, ternyata Ratu Surga itu adalah dewa yang memberikan kemakmuran. Kenapa? Karena di situ aku bahagia ketika ada banyak makanan. Aku bahagia ketika tidak terjadi kelaparan, ya kan? Nah, kalau tidak ada makanan, kelaparan, mati. Bahkan di situ mati oleh pedang. Nah, dan di sini mereka membakar korban untuk ratu surga, saudara. Nah, ternyata di sini ada satu poin penting. Kenapa kaum Yehuda mayoritas, ya ternyata mayoritas itu nggak bagus ya Pak ya. Karena dosanya berjamaah ini. Jadi kalau dosa satu orang, satu keluarga yang semuanya ikut dihukum nih. Bahkan ini Yerusalem di bumi hanguskan, dibinasakan. Ya, bahkan sampai nanti di Mesir begitu juga. Hanya tinggal yang pengungsi sisa. Ya, yang sisa itu dikatakan catatan Alkitab ternyata orang-orang yang tidak ada banyak manfaatnya katanya. Ya, makanya tidak dibawa ke Mesir. Ya, biarlah mati-mati di Yerusalem gitu kan. Jadi yang diangkut itu yang dianggap punya nilai ekonomis ya Pak ya. Nilai ekonomi tinggi. Dibawa melarikan diri ke Mesir. Jadi yang kira-kira penyakitan, yang kira-kira sudah tua, jompo, tidak bisa jalan, ditinggalkan aja di Yerusalem. Kan di Yerusalem dihukum Tuhan. Jadi malapetaka. Jadi malapetaka ini sudah diinformasikan kepada kaum Yehuda melalui Nabi Yeremia. Ya. Solusinya untuk terhindar dari malapetaka, mereka mau kembali kepada Tuhan, mau berbalik kembali kepada Tuhan atau tidak. Ya. Tapi yang menjadi persoalan, mereka tetap ngotot, mereka cari selamat sendiri. Ya, daripada pikiran banyak orang, daripada aku cepat mati di Yerusalem, lebih baik aku melarikan diri ke Mesir. Ya. Nah, di situ di Mesir tambah parah. Bukannya mereka beribadah kepada Tuhan, malah mereka beribadah kepada Ratu Surga yang mereka anggap bisa memberi mereka makanan. Nah, sekarang kita akan periksa sedikit demi sedikit, ya, tidak usah banyak-banyak. Ya. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda, ya, semua orang Yehuda. Ya, ingat, suku Yehuda itu adalah suku di mana Kristus menjadi nyata pada akhirnya. Makanya mengapa Tuhan itu terus-menerus mengingatkan, memperingati kaum Yehuda supaya tidak mati, tidak binasa semuanya, diingatkan terus-menerus supaya bertobat. Nah, rancangan Tuhan itu akan tergenapi dari awal sampai akhir ya. Makanya di sini terus Tuhan mengingatkan kepada mereka. Oke. Ayat yang kedua, kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kau datangkan atas Yerusalem. Yang telah ku datangkan atas Yerusalem. Ini berita dari Tuhan melalui Yeremia kepada mereka. Ya, malapetaka yang telah ku datangkan atas Yerusalem. Nah, sesungguhnya malapetaka itu bukan apa Pak ya namanya ya. Karena di bagian selanjutnya dijelaskan bahwa malapetaka itu terjadi karena ya, ini ayat yang ke-7. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Ya.
bukan berarti hukuman Tuhan itu rancangan bagi orang-orang kaum Yehuda itu jahat, tapi karena mereka sendiri yang merancangkan kejahatan itu sehingga malapetaka itu datang. Ya. Makanya Tuhan itu adil, ya. Ketika mereka yang melakukan dosa pasti akan dihukum di situ. Ya, ayat yang 7 itu mereka sendiri yang mendatangkan celaka besar kepada diri mereka, ya. Jadi di sini dosa itu membuat sakit hati Tuhan. Karena apa? Tuhan itu kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus dikatakan ketika kaum Yehuda memuja, menyembah, beribadah, membakar korban kepada Ratu Surga, di situ dikatakan menjijikkan, ayat yang keempat. Ya, padahal sudah diingatkan terus-menerus, aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, satu nabi ke nabi yang lain. Ya, di sini Tuhan dikatakan aku benci ini. Ya, sudah dosa itu menimbulkan sakit hati Tuhan, dosa itu di hadapan Tuhan menjijikkan, dan dosa itu dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin ya sesuatu yang dibenci Tuhan itu diridhoi, direstui, dimaklumi, ya kan? Dosa adalah dosa, dosa itu serius. Jadi dosa tidak bisa dianggap hanya sekedar masalah, tapi dosa itu adalah serius. Kalau serius berarti hanya ada dua kemungkinan: melanjutkan kejahatannya akan dihukum mati, ketika mau bertobat dia akan menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Hanya dua itu. Ya. Sehingga di situ dikatakan akibat dosa ada amarah, ada murka Tuhan. Ya, saking bencinya di situ terhadap dosa, Tuhan murka. Oke, berulang kali sakit hati, ayat 8, ya kan? Coba di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, ya. Di sebelah sana mereka lagi memuja-muja Ratu Surga. Ya. Sementara sudah dikasihi, sudah ditolong, sudah dipelihara. Malah yang dipuja-puja tetangga sebelah. Ya kan? Makanya di situ siapa sih yang tidak marah kalau dikhianati? Ya kan? Nggak ada orang yang dikhianati itu merasa senang, nggak ada orang yang sukacita ketika dikhianati, ya pasti kecewa, sakit hati di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata ini mereka juga meniru jejak nenek moyang, ayat 9, ya. Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu? Kejahatannya sama, kejahatan raja-raja Yehuda, yaitu berpaling ke ilah lain, ya, menyembah Allah lain, ya. Kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu, ayat 9 itu, yang dilakukan di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, ya. Di jalan-jalan Yerusalem kan di dekat bait Allah. Artinya tempat peribadatan, mereka santai-santai aja melakukan kejahatan itu. Mereka tidak remuk hati, tidak ada penyesalan di situ. Ya. Terus orang yang merasa, ya, tidak ada penyesalan di situ dikatakan tidak mengikuti Tauratku, ya. Ini pentingnya membaca Alkitab tuh di sini. Supaya apa? Kita semakin sadar bahwa kita itu jauh dari standar Tuhan. Ya. Standar Tuhan itu suci, kudus. Ya. Tapi kita mau belajar kudus sebentar lagi jatuh. Ya, kecuali Mbak Suci sudah suci dia. Sudah dari sononya itu. Ya. Terus
Di sini sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan orang yang menunjukkan wajah. Ingat di perjanjian lama ketika orang melihat Tuhan pasti mati. Makanya di situ sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaan. Artinya murka Tuhan itu jalan, mencabut sisa Yehuda. Oke. Nah, di sini ayat yang ke-12. Jadi dosa itu berjamaah dihabiskan juga semuanya. Mereka akan mati karena pedang, karena kelaparan, menjadi kutuk. Tadi itu sumpah serapah ya Pak ya, di situ ya. Kengerian, kutukan dan aib. Nah, ayat 13, aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir sama seperti aku menghukum Yerusalem. Jadi Yerusalem sudah diluluh lantakan, Mesir juga akan dihancurkan, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Tambah penyakit sampar ya. Sudah ada pedang, sudah kelaparan, tambah penyakitan lagi ya, sehingga sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana tidak ada seorang pun yang terluput, tidak ada seorang pun yang terluput. Artinya saking seriusnya bahwa dosa itu ya, makanya penggenapan dalam kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan memperingatkan hukumnya, ketika kamu makan buah ini kamu pasti mati. Nah, itu tergenapi ya, bahwa dosa itu serius, pasti mati. Sekali lagi ini ya, kita langsung ke bawah ayat 16. Mengenai apa yang kau katakan demi Allah, nama Allah kepada kami itu kami tidak akan mendengarkan kau. Ternyata mereka bersumpah bernazar, aku tidak mau dengar lagi itu nubuat dari Yeremia. Ya kan? Bahkan dikatakan Yeremia itu bohong. Jangan percaya kepada omongan Yeremia itu di pasal-pasal sebelumnya. Ya, itu bohong. Apa yang dikatakan itu tidak benar. Apa yang dinubuatkan itu tidak benar. Dan mereka didukung oleh nabi-nabi palsu di sekitar mereka. Ternyata kebanyakan orang-orang yang tidak mempercayai firman Tuhan itu komunitasnya banyak. Jumlahnya banyak. Dan mereka sepakat hanya mau mendengar yang memuaskan telinga, yang menghibur mereka, yang meluputkan mereka dari hukuman Tuhan walaupun mereka melakukan kejahatan. Tapi berbeda dengan Yeremia, ketika kamu tidak mau bertobat, berbalik lagi kepada Tuhan, kamu pasti dihukum mati, gitu kan? Nah, mereka nggak suka peringatan Yeremia itu. Dan ketika di Mesir, mereka yang dilakukan apa? Menyembah ratu surga. Di sini ayat yang ke-17. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Jadi ketika ada di Mesir, mereka anggap bahwa mereka itu hidupnya bahagia. Ya kan? Sudah menyembah ratu surga, ya, menganggap bahwa mereka ada makanan, ya, tidak menderita katanya, ya kan? Itu karena berkat ratu surga. Nah, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu surga, maka kami kekurangan segala-galanya. Bayangkan, ternyata ikut Tuhan itu nggak dijamin dikasih makan katanya kan. Tapi ketika
mengikut Ratu Surga, mereka cukup makanan, tidak menderita. Apalagi yang satunya tadi? Bahagia. Ya, merasa bahagia. Ya, ternyata ikut Tuhan mereka nggak bahagia. Ya. Kira-kira apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ya, makanya mereka meninggalkan Allah demi di situ sepiring nasi, kalau boleh dibilang zaman sekarang, sepiring nasi yang membuat mereka bahagia, mereka tidak menderita katanya. Tapi kalau ikut Tuhan menderita karena apa? Akan dihukum. Jadi hukuman itu dianggapnya ikut Tuhan tidak enak. Padahal hukuman itu ada, itu mereka sendiri yang buat. Kira-kira cara berpikir yang seperti ini banyak nggak zaman sekarang? Nah ini ketika kita membaca berulang-ulang, merenungkan dan menceritakannya, kita mendapat sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari bacaan Alkitab kita. Masa nggak ada sesuatu yang melekat? Oh itu hanya sebuah cerita loh. Gimana? Ya kan? Ternyata ketika saya ada di Purwokerto juga sering mendengar. Dulu ketika aku belum mengikut Tuhan, aku aman-aman saja. Ketika aku belum mengikut Tuhan, aku happy. Ya, justru ketika aku semakin mencari Tuhan, hidupku tambah susah. Banyak yang ngomong kayak gitu di Purwokerto. Ya. Ternyata apa yang dialami oleh kaum Yehuda nurun ya. Nurun sampai ke Purwokerto. Ternyata semakin kita ikut Tuhan tuh godaannya banyak, semakin ikut Tuhan itu tambah susah, tambah menderita, tambah banyak masalah. Apa iya mengikut Tuhan semakin banyak masalah? Yang bermasalah itu siapa? Kan begitu. Di sini kan yang bermasalah itu siapa? Mereka mengalami kekurangan, mereka tidak bisa makan, kelaparan, ya penyakit sampar. Itu yang bermasalah Tuhannya apa mereka? Bukankah itu buah dari ketidaksetiaan kaum Yehuda terhadap Tuhan? Sehingga kelaparan terjadi, penderitaan terjadi, ya, mati karena pedang terjadi, semua dibinasakan terjadi. Karena apa? Mereka buat sendiri itu. Tapi mereka justru menyalahkan Tuhan. Ikut Tuhan tidak enak. Nah, jadi ada banyak orang seperti kaum Yehuda mengikut Tuhan itu orientasinya bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mau menyembah Tuhan, mau mengabdi kepada Tuhan, tapi orientasinya banyak orang beribadah kepada Tuhan itu supaya dikasih makanan, tidak kelaparan, tidak sakit, tidak menderita. Pokoknya yang enak-enak begitu. Jadi tujuannya yang dicari bukan Tuhannya sebagai pusat kehidupan, tapi ketika datang kepada Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Padahal nggak usah minta, carilah dahulu kerajaan Allah. Kemarin ya Wan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Include maka apa ya? Semuanya itu Maka semuanya itu akan diberikan kepada ditambahkan kepadamu, diberikan kepadamu. TB2 dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Artinya maka itu sebab akibat dan itu include, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, tapi banyak orang salah memahami tentang mengikut Tuhan. Kalau mengikut Tuhan itu enak. Ya harusnya enak ya Pak ya. Harusnya enak. Seperti Adam ditempatkan oleh Allah
di Taman Eden tinggal menikmati. Tapi ketika Adam tidak mau mengikuti aturan mainnya, ya makanya Adam menderita dan turun sampai kita sekarang. Aku nggak bisa bayangkan kalau Adam waktu itu bilang, "Hai Jo, wah, kan? Jangan makan, nggak akan terhukum itu." Kan sudah, walaupun nanti Hawa itu makan sendiri, tapi ketika Adam sudah mengingatkan, itu sah, bebas. Karena apa? Dosa itu jatuhnya di tangan Adam, karena perintah diberikan kepada Adam, bukan diberikan kepada Hawa. Ya, seandainya Adam melarang Hawa, ya tetap di Taman Eden, nggak di Purwokerto. Ya beda. Nah, konsepnya makanya jadi orang kita itu kalau diingatkan, ayo kita belajar firman Tuhan supaya semakin tahu apa sih kekristenan itu. Jangan merasa bahwa sudah jadi orang Kristen hebat, ya, tapi tidak memahami maksud Tuhan kita hidup hari ini untuk apa, ya. Kita menyembah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan itu untuk apa? Bukan kita ketika kita beribadah untuk mendapatkan sesuatu, karena kita beribadah itu sudah mendapatkan sesuatu sebenarnya. Kita beribadah karena kita bersyukur, berterima kasih Tuhan. Yang dicari Tuhannya, bukan yang dicari berkatnya. Jadi Matius 6 ayat 33 itu tergenapi. Tidak seperti orang-orang Yehuda pada waktu itu, ya, ketika ikut Tuhan malah justru kelaparan, penyakit sampar, dibunuh mati oleh pedang, kota dihancurkan, malapetaka datang. Luang mereka buat malapetaka sendiri. Oke, jadi pelajaran penting pasal 44, ada banyak orang, jangan-jangan kita mencari Tuhan karena kita modus ingin Tuhan itu memberkati kita. Padahal prinsipnya kalau kita mencari Tuhan, include kan kita anaknya, ya kan? Masa anak minta-minta terus sama bapaknya, Pak? Kan tahu bapaknya kan? Bapaknya pasti nyiapin. Nah, itu pasti nyiapin. Ya, harusnya seperti itu. Jadi jangan gagal paham ketika ikut Tuhan, orientasinya hanya makanan, bahagia, katanya bahagia di sini. Aku bahagia, ya. Ada banyak makanan, aku merasa bahagia, aku tidak menderita, ya. Seperti kaum Yehuda. Tapi ingat, kita beribadah kepada Tuhan karena Tuhan baik dan kita mau intim dekat dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu pasal 44. Kita secuplik pasal ke-45. Ya, pasal ke-45 ini menceritakan tentang Baruk. Baruk itu orang kepercayaannya Yeremia. Ternyata Baruk ini ketiban apa kalau namanya? Ketiban polong apa ketiban ai-ai? Ya kan? Di situ Baruk merasa bahwa aku sudah melakukan semuanya, aku sudah berada di ujung tombak ngingetin kalian terus, tapi kenapa aku jadi ikut-ikutan menderita? Karena harusnya yang ngomong menderita itu Yeremia kan? Yeremia ikut menderita bersama kaum Yehuda. Nah, dari sini baru yang ngomong, ya. Kita lihat. Padahal di situ yang nulis isi kitab adalah Baruk. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku. Sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada semakin menderita aku, kata Baruk itu. Gara-gara ngikut. Aduh.
Terus aku lesu karena keluh kesahku. Wah, aku lesu karena keluh kesahku di situ apa, Pak? Sama. Sama. Aku lelah karena keluh kesahku. Aku lelah, aku lesu karena dan aku tidak mendapat ketenangan. Hidup gak tenang ngikutin kalian itu gitu. Ya kan? Lesu, lelah. Wah, karena merasa nggak terima. Aku sudah melakukan yang benar kok, malah aku. Ini terus ayat 4. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun dan akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Artinya apa? Tuhan mau katakan, udah kamu nurut aja, ya kan? Mengapa engkau ingin diistimewakan, PIMK? Itu ayat yang kelima. Masakan kau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jaran di segala tempat kemana engkau pergi. Jadi Tuhan masih kasih peringatan, udahlah Baruk, ya kan? Jangan menganggap bahwa engkau itu istimewa daripada yang lain, ya. Jangan engkau mementingkan dirimu sendiri, ya kan? Jangan menganggap engkau yang paling berjasa, ya kan? Tapi ketika kamu ibaratnya gitu mentaati segala firman Tuhan, ya firmanku, di situ katakan kamu pasti selamat, walaupun nanti berjalan di tengah-tengah malapetaka penghukuman itu. Apapun caranya Tuhan pasti selamatkan. Tidak ada yang bisa menjamah Baruk. Begitu juga Yeremia. Penderitaan iya, tapi kematian enggak. Ya, jadi tidak mungkin toh. Misalnya kita ada di tengah-tengah Purwokerto ini, yang lain menderita, kita nggak merasakan penderitaan itu kan tidak mungkin. Misalnya ketika terjadi kemarau panjang, nggak mungkin kita merasa bahwa banyak air sendirian. Ya, kalau tetangga kita mengalami kekeringan, kita ikut merasakan bagaimana susahnya cari air. Kalau di pasar harga cabai, harga sayur itu naik, kita ikut merasakan bahwa harga itu naik. Ya penderitaan itu include berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri menurut konteks ini, karena hukuman itu bagi mereka. Tidak ada yang mau mengingatkan. Diingatkan oleh 1-2 orang gak mempan, sampai Baruk lelah gitu kan. lelah gitu kan. Oke, sampai di situ. Jadi ayat 45, jangan merasa harus diistimewakan sehingga tidak akan mengalami penderitaan. Ya supaya tahu penderitaan orang lain, ya. Oh, ternyata beras mahal, harus beli. Beras mahal berarti makannya ya sedikit, ya. Sedikit ya Pak? Dikurang-kurangin gitu. Ya kan? Atau dicarikan beras yang murah gitu kan. Jadi begitu. Tidak perlu bahwa kita itu berbeda dengan mereka, tapi Tuhan pelihara hidup kita. Itu yang paling penting, ya. Jangan merasa kita paling berjasa, tapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Intinya di situ. Tapi kondisi kayak gitu sangat susah juga bagi Yeremia dan Baruk. Mungkin kita nasihatin orang nih, kamu jangan gini. Alah, kamu sendiri juga ngalamin kan? Iya. Itu juga jadi dilema bagi si pemberita ini. Sama kayak pendetanya khotbah, kamu pasti diberkati. Allah, pendetanya juga nggak diberkati gitu ya. Apalagi nih, kamu pasti bisa sembuh. Wong pendetanya juga sakit, gitu kan? Ya kan? Harusnya lah kalau standarnya seperti itu berarti kan nggak jauh beda dengan mereka ratu surga itu. Ya kan?
ada makanan, bahagia, ya tidak ada penderitaan. Jadi ketika mereka membayangkan ikut Tuhan itu semuanya mau enak gitu loh. Memang harusnya enak sih. Yang bikin tidak enak itu kan karena kita nggak taat aja. Jadi susah ya Pak ya. Susah. Ya, makanya Benar. akibat nila setitik rusak susu sebelanga ya mungkin itu juga ya. Karena perbuatan orang Israel, jadi orang-orang yang benar juga ngerasakan akibatnya, tapi tinggal dia mampu bertahan apa enggak. Nah, mau ikut mereka yang mayoritas jahat, meninggalkan Tuhan, atau akan menderita di tengah-tengah orang jahat dan mengalami hukuman bersama-sama mereka, walaupun pada akhirnya selamat. Tapi mereka nggak selamat. Padahal ya, wah lebih baik ikut mereka, pilih mati berarti. Iya kan? Tapi logika berpikir pertama, daripada aku mati lapar bisa-bisa mati, lebih baik aku ikut mereka, dapat makan kan. Biasanya yang mendesak instan itu seperti itu Pak. Daripada aku nggak makan hari ini, lebih baik ikut mereka. Padahal ujungnya kematian di situ. Nah, kita mungkin kelaparan, sakit mah, asam lambung, tapi selamat. Harusnya begitu, bertahan dalam penderitaan untuk memegang. Lawang mereka aja nasarnya kepada Ratu Surga aja setia. Aku akan tetap membakar korban bagi Ratu Surga. Ngeyelnya kuat kok. Harusnya ikut Tuhan itu lebih militan. Ternyata ikut yang tidak berkuasa aja militan loh. Walaupun Ratu Surga enggak, itu cuma dewa, berhala, tapi mereka percayai. Padahal Tuhan sudah melakukan, aku akan menghukum kamu, penyakit sampar, kelaparan, dan itu terjadi. Tapi mereka percayanya hanya sesaat ini. Dan nanti kita akan menemukan ya, sebenarnya pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab itu tidak bisa diformulakan. Tapi nanti pada akhirnya kita menemukan ya satu titik bahwa hidup kita itu begini. Ya kalau satu pasal ya ketemunya begini. Apalagi nyambung dari kemarin, ya kan? Yeremia bergabung, ikut dipaksa melarikan diri ke Mesir, padahal pesannya jangan melarikan diri ke Mesir, tapi terpaksa dan dipaksa ikut ke Mesir, ya, nyemplung dengan mereka. Jadi melayani Tuhan itu dilematisnya, harusnya aku tidak mengalami sesuatu yang tidak mengenakan karena aku berada di jalur yang benar, ya. Tapi faktanya ketika melayani Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan kepada umat, itu seringkali mengalami penderitaan. Bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, tapi karena akan ya bersama-sama dengan orang-orang yang kita layani. Lah kalau tercabut, ya kan berarti nggak akan ada hubungan lagi. Ya udah, berarti aku selamat sendiri. Ibaratnya kalau Yeremia, ya udah, daripada aku ikut menderita kaum Yehuda di Mesir, aku nggak mau ikut pergi. Ya kan bisa Pak, ya. Oke, sampai di situ. Pit, ada sesuatu yang menarik? Kamu akan tetap setia? Ya, ingat loh, malapetaka itu bukan Tuhan yang rancang. Karena nanti ikutin live streaming minggu esok ya. Malapetaka itu bukan Tuhan yang rancang, tapi karena ulah kita sendiri, dikatakan tadi kan. Jadi
Mau kita mau menikmati janji Tuhan atau kita mau menciptakan malapetaka sendiri, itu aja. Mas Suci ada sesuatu? Wan? Kata-kata hari ini nggak ada? Nggak ada? Jo? Jadi kalau saya sih saya ya apa ya? Baruk. Ternyata jadi Tuhan itu sebelum menjatuhkan hukuman itu Tuhan itu memperingatkan dulu, jadi nggak serta-merta kamu salah terus langsung dihukum, tapi memberikan kesempatan dengan dikatakan terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku. Iya, sudah Jadi diingatkan. diberikan waktu kesempatan sebelum hukuman itu datang. Ya. Di surat Roma dikatakan bahwa tanganku seperti ini menanti engkau kembali. Ya kan? Di Roma, surat Roma kan. Jadi ayo pulang, ayo. Bahkan Yesus sendiri bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan. Itu kan gini kan, ayo sini, ya kan? Ternyata sambutannya itu seperti kaum Yehuda. Nggak ada makanan, nggak enak. Pak, penutup Pak, konklusi Pak. Konklusi dari ayat firman Tuhan ini ya, kita harus tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan dari segala apa yang sudah kita alami dalam kehidupan ini, dan yang utama tidak mementingkan keinginan daging, keinginan diri kita sendiri. Aku sudah berjasa. Nah, Kayak Baruk tadi kan. kayak baru tadi, tetapi kita tetap turut atau mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak akan mendapatkan hukuman, tapi kita akan memperoleh kemenangan. Mungkin seperti itu. Ya. Kemenangan itu terjadi ketika ada ketekunan ya. Iya. Tapi kita seringkali seperti Baruk sih Pak. Aku udah lelah. Aku udah berjuang. Aku udah melakukan sesuatu nggak dihargai, ya kan? Letih, lesu, lelah. Ya mungkin semua orang akan berpikir Seperti itu, Baruk gitu ya. Seperti itu. Tapi hari ini kita ditegur kan? Ditegur. Jangan menganggap kamu istimewa. Kalau yang di situ apa tulisannya Pak? Terjemahnya. Ayat 5. Bagaimana mungkin engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Oh, Jangan mencarinya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. ya sampai situ aja. Ya. Mencari keuntungan diri sendiri ternyata ya. Kalau kita mau diistimewakan itu ya. Nggak mikirin orang lain. Gak mikir apalagi Tuhan. Oh yang nyuruh Tuhan. Oke, malam hari ini sampai di situ saudaraku. Pelajaran menarik kalau kita membaca Alkitab. Jadi supaya dapat mengerti, kita membaca tidak langsung direnungkan. Bagaimana kita mau merenungkan ya? Kalau tidak membacanya, dibaca berulang. Oh, baca berulang-ulang aja nggak ngerti, apalagi merenungkan. Langsung merenungkan, apakah yang diperkatakan, renungan aja nggak bisa kok, ya kan? Jadi dibaca berulang-ulang, ya. Terus setelah dibaca diceritakan, ya. Direnungkan dulu ya Pak ya. Dibaca berulang-ulang, direnungkan, setelah itu diceritakan, diperkatakan. Baru bisa dilakukan. Oh ternyata aku nggak boleh menganggap aku istimewa. Ya harusnya aku mendapatkan perlakuan khusus. Ya kan? Itu renungan untuk nanti pukul 00. Punya sekolah minggu nggak bisa. Aku istimewa. Karena kataku
beda konteksnya. Tapi nyambung loh Bu. Ini kan sebenarnya diistimewakan si Baruk ini oleh Tuhan karena nyawanya itu nggak diambil, nggak Iya, Iya, iya. dibuat mati. Betul. tidak dibikin jarahan bagi Iya. Nah, bangsa-bangsa kan. Tetap istimewa lah. tetap istimewa. Ya yang menganggap istimewa itu Tuhan, bukan Bukan kita, orang lain. Iya. bukan orang lain. Iya. Yang kalau Tuhan anggap kita istimewa, kita pasti selamat itu aja. Nah, kalau kita menganggap kita istimewa kok nggak selamat. Jadi membaca, merenungkan firman Tuhan itu asik. Hidup kita bisa berubah. Kalau nggak berubah kebangetan lah. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan kembali melalui Nabi Yeremia, melalui Baruk, bahwa hidup kami itu sesungguhnya sudah istimewa di hadapan Tuhan. Kami mau mencari kehendak Tuhan lebih dalam lagi di hari-hari yang akan datang. Beri kami kekuatan untuk menikmati firman-Mu, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berkati Mbak Suci, David, berkati kesehatannya, pulihkan kesehatannya, berikan kekuatan, pengharapan, sukacita, penghiburan, berkat-berkat yang baru setiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan kedua hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dari hari ke hari. Berkati pekerjaan-pekerjaan dan berkati David masa-masa kuliahnya dalam berkat nama Yesus. Berkati juga Pak Victor, Owen dan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kesehatan semakin hari semakin dimampukan, dikuatkan untuk dapat berkarya melakukan hal yang lebih besar lagi. Berkati keluarga Pak Victor, berkati istri dan anak-anak, berkati dengan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera. Berkat yang baru setiap pagi Tuhan nyatakan dan dapat dinikmati. Berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami malam hari ini untuk dapat istirahat dengan nyenyak. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, menikmati berkat kemurahan Tuhan di hari yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan itu baik, katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Haleluya.